Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Habibah dari kelas A1 PGSD 2019. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang manajemen berbasis sekolah. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan wawasan yang dilakukan untuk penentuan dan mencapainya tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan SDM dan SDA yang ada. Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Siapa sih yang membutuhkan manajemen? Perusahaan bisnis, semua tipe organisasi, semua tipe kegiatan. Mengapa manajemen dibutuhkan? Untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, untuk menjaga efisien dan efektivitas. Itu MBS. MBS yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan pengorganisasian, pengawasan, mempertanggungjawabkan pengaturan, serta memimpin sumber-sumber daya instansi, serta barang-barang untuk membentuk pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Keuntungan melaksanakan MBS yaitu kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Kedua, membentuk memanfaatkan sumber daya lokal. Ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Faktor-faktor harus diperhatikan. Kewajiban sekolah, kebijakan dan prioritas pemerintah, pemeranan orang tua dan masyarakat, peranan profesional dan manajemen, pengembangan profesi. Standar pengelolaan sekolah. Ada beberapa standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidik, standar saran dan prasaran, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan. Latar belakang MBS. Ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami kepentingan secara merata. Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan. Kedua, keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, pesan serta pemangku kepentingan sekolah khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini yang masih minim. Lantas, mengapa sekolah melaksanakan MBS? Pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat, kondisi, dan perkembangan di sekolah. Kedua, mengambil keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolah. Ketiga, menggunakan sumber daya pendidikan lebih bisa bertanggung jawab bila dikontrol oleh kepentingan sekolah. Keempat, keterlibatan sesuai warga sekolah dan semangku kepentingan dalam mengambil keputusan sekolah menciptakan transpirasi dan kombinasi yang sehat. Sekolah. 5. Sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga akan memberikan maksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapainya sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Keenam, sekolah dapat berkompetisi secara sehat dan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik. Mangku kepentingan dan pemerintah daerah. Keempat. Ketujuh, sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dan dengan cepat. 8. Sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Tujuan utama penerapan MBS di Indonesia. Pertama, memberi otonomi
yang lebih luas kepada sekolah dalam mengambil keputusan untuk pemerintahan layanan pendidikan. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Ketiga, mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokrasi dan profesional. Keempat, membangun tim yang berdemokratis dan profesional untuk melayan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyelenggara. Karakteristik berhasilnya implementasi MBS yaitu pertama, meningkatkan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi meningkatkan kualitas kinerja layanan sekolah. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan materi dan non-materi. Keempat, meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. Kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan implementasi MBS. Pertama, memahami terhadap konsep dan aplikasi MBS masih belum benar. 2. Rendahnya tingkat siapa yang berkomunikasi sumber daya manusia. Komponen manajemen berbasis sekolah. Kurikulum program pengajar merupakan kebijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan perencanaan dan lembaga kurikulum nasional. Telah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Akan tetapi, sekolah juga bertugas dan berwenang mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat setempat. Tujuan manajemen kurikulum atau pembelajaran. Pertama, untuk mengelola perencanaan kurikulum pembelajaran, untuk pengelolaan implementasi kurikulum pembelajaran, untuk pengelolaan pelaksanaan evaluasi kurikulum atau pembelajaran. Keempat, untuk pengelolaan perumusan penetapan kriteria dan pelaksanaan kurikulum kelas atau kelulusan. Kelima, untuk pengelolaan pengembangan bahan ajar media dan sumber belajar. Keenam, untuk pengelolaan pengembangan ekstrakurikuler dan non-kurikuler. Ketujuh, untuk mengelola penerapan uji coba atau perintis pembelajaran yang direncanakan pemerintah pusat. Manajemen penegakan pendidikan. Pentingnya produktivitas dan prestasi kerja dalam dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, dan karyawan dengan cara mengikuti peserta dan kegiatan yang menunjukkan pada kinerja seluruh unsur sekolah. Manajemen tenaga pendidikan, guru, dan profesional mencakup beberapa hal yaitu pertama, merencanakan pegawai dan pengawas. Kedua, penggandaan pegawai dan pengawas. Ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai. Keempat, promosi dan mutase. Kelima, pemberhentian pegawai. Keenam, implementasikan pegawai atau kompetensi. Ketujuh, penilaian pegawai. Manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan atau manajemen kemuridan peserta didik merupakan salah satu bidang operasional MBS dalam hal penetapan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik. Mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Salah satu tugas sekolah di awal tahun pembelajaran baru adalah menata siswa, manajemen, murid, dan penetapan dan pengakuan kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik. Murid, awal pendaftaran sampai mereka lulus, tetapi bukan sekedar mencatat serta mendidik, melainkan meliputi aspek lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pembutuhan murid melalui proses pendidikan sekolah. Manajemen saran dan prasarana, yaitu prasarana pendidikan ada peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjukkan proses pendidikan khususnya secara belajar mengajar seperti gedung, ruang, kelas, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan adalah
fasilitas yang secara tidak langsung menunjukkan jalan proses pendidikan sekolah, tetapi jika memanfaatkan secara langsung untuk proses belajar, pengajar seperti taman sekolah untuk mengajar biologi, halaman sekolah berbagai halangan dan halaman oleh olahraga komponen tersebut merupakan saran pendidikan. Selanjutnya, manajemen saran dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berpartisipasi atau berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi beberapa aspek, yaitu kegiatan perencanaan, penggadaan, pengawasan, penyimpanan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan, disengaja maupun tidak sengaja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.